Yang saya hormati Ibu Wakil Kepala SMP Negeri 3 Sumut Tengah, rekan-rekan guru yang sudah berhadir di sini untuk melaksanakan disiplin positif. Jadi di sini di acara ngobrol kita hari ini saya akan mempresentasikan penerapan disiplin positif. Ya, sebelumnya saya mau berpantun dulu Bapak Ibu ya. Pergi ke pasar membeli paprika, pulangnya melewati goa. Sebelum presentasi dibuka, mari awali dengan berdoa. Seperti ini, jalan-jalan memangga dua, tidak lupa membeli pasta. Selamat datang rekan-rekan semua, mari kita mulai presentasi dengan bahagia. Terima kasih. Sebelum kita mengawali presentasi hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Baik, saya izin untuk mempresentasikan penerapan disiplin positif hari ini. Di slide berikutnya, apa itu disiplin positif? Disiplin positif merupakan pendekatan positif dengan cara pengelolaan perilaku dalam mendidik siswa tanpa adanya kekerasan. Contoh penerapan disiplin positif di sekolah sangat penting dipahami oleh seorang guru. Bagi Bapak Ibu sendiri, apa itu arti disiplin? Mungkin ada yang tahu Bapak Ibu? Disiplin adalah ya taat aturan gitu ya. Kemudian apa lagi? Datang ke sekolah tepat waktu. Ya, apa lagi kalau disiplin? Ya, bertindak dengan sesuai aturan. Nah, kalau di sini contoh disiplin di sekolah bagi guru, yang pasti yang pertama datang ke sekolah lebih awal. Datang ke sekolah lebih awal. Walaupun kadang-kadang saya sendiri sebagai guru juga ada terlambatnya ke sekolah. Kemudian terdahulu siswa datang ke sekolah daripada gurunya. Kemudian yang kedua, berpakaian rapi dan sopan, ya kan, sesuai dengan aturan kita sebagai ASN. Kemudian memulai dan mengakhiri pelajaran tepat waktu, artinya masuk ke kelas sesuai dengan jadwal pelajaran yang ditentukan. Walaupun saya pribadi biasanya mungkin ada 5 atau 10 menit dulu baru masuk ke kelas, saya pun menyadarinya. Kemudian menerapkan peraturan di kelas, artinya guru sebelum menerapkan tata tertib di kelas itu agar pelajaran berjalan tertib dan kondusif. Jadi sebelumnya biasanya saat ini kan saat kurikulum merdeka ini biasanya kita menggunakan keyakinan kelas, ya kan, keyakinan kelas. Kemudian memberi contoh menjaga kebersihan lingkungan. Selanjutnya disiplin administrasi dan berkas guru, dan juga menegakkan kedisiplinan. Misalnya dengan menegur siswa yang berpakaian tidak rapi, atau misalnya ada siswa yang berkata tidak sopan, atau memberikan tindakan tegas bagi siswa yang melanggar tata tertib sekolah. Selanjutnya, nah, yang pertama, ini jawabannya setuju atau tidak setuju. Pertama, hukuman mendisiplinkan murid. Apakah setuju atau tidak setuju? Pak Iki? Tidak. Nah, oh iya, silakan Pak. Setuju aja kalau hukuman untuk mendisiplinkan murid, tapi hukuman itu kalau perlu dihindari yang tidak berbentuk fisik. Nah, itu aja Bang. Siapa menulis apa itu? Nah, itu aja. Artinya tidak setuju Pak ya? Setuju tadi. Tetapi
hukumannya tidak bersifat fisik. Ya, ada yang tidak setuju? Ibu Nana tadi tidak setuju. Ada yang tidak setuju? Silakan Ibu Pipa. Sebenarnya tidak setujunya itu di nama hukumannya, Bu. Sebenarnya anak itu harusnya kita semacam konsekuensi apa ya? Bila mereka melakukan pelanggaran, apa akibatnya? Gitu. Jadi semacam konsekuensi bukan hukuman. Kalau hukuman itu lebih ke fisik biasanya. Ya, makasih, Bu. Pipa, ada lagi yang menambahkan? Hukuman mendisiplinkan murid, saya pun juga tidak setuju karena hukuman, apalagi kata Pak Iki tadi kan yang berbentuk fisik itu nantinya akan membuat anak menjadi trauma dan juga akan ketakutan lah kalau melihat kita. Oke, yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membersihkan lingkungan sekolah dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju? Memberi hukuman tetapi dengan hal positif. Setuju Pak Iki? Alasannya apa Pak? Silakan. Ya kan, memberi hukuman dengan hal positif seperti membersihkan lingkungan sekolah, tentu saja itu setuju ya. Kenapa? Karena selain kita mengajarkan tanggung jawab, juga mengajarkan kebersihan, akan peduli kebersihan. Nah itu, jadi mau setuju. Gitu. Saya pun juga setuju ya, pemberian hukuman dengan hal positif. Misalnya kan ada anak yang terlambat, kemudian kita berikan hukumannya membersihkan kelas atau membersihkan lingkungan sekolah. Nah, jadi otomatis kan lingkungan sekolah jadi bersih. Kemudian ada juga yang pemberian hukuman dengan menghafal, kan menghafal juz amma atau menghafal surah-surah pendek. Nah, saya pun juga setuju. Jadi pemberian hukuman dengan hal positif seperti membersihkan lingkungan sekolah dapat mendisiplinkan anak. Jadi sebagian besar Bapak Ibu di sini setuju. Oke, selanjutnya yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, contohnya misalnya hari-hari tadi kan kita mengadakan acara 17 Agustus. Nah, kemudian anak lomba, kemudian kita beri hadiah. Atau misalnya saya seringkali kalau ke dalam kelas itu biasanya saya sediakan permen atau snack. Jadi apabila ada siswa yang mereka bisa menjawab pertanyaan dengan benar, saya berikan hadiah. Nah, menurut Bapak dan Ibu, apakah hal ini bisa meningkatkan motivasi belajar anak? Setuju atau tidak? Setuju, ya. Alasannya? Ya tadi kan untuk meningkatkan motivasi belajar anak, kemudian juga menambah kepercayaan diri mereka, kemudian juga menghargai usaha mereka. Ya, oke, selanjutnya. Nah, oke. Sekarang kita memasuki acara inti. Jadi di sini kita akan membahas ada 5. Yang pertama itu disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, 5 posisi kontrol. Dan yang kelima itu restitusi juga, yaitu segitiga restitusi. Baik, kita akan memasuki yang pertama Bapak Ibu ya. Disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Jadi sebelumnya saya mendapatkan ilmu ini dari RUKO ya, ruang kolaborasi di modul 1.3 di pendidikan calon guru penggerak. Jadi sebenarnya di sini pun saya masih memahami apa itu disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Jadi kadang kita miskonsepsi tentang
tentang teori kontrol. Jadi di sini agak kurang jelas lah tulisannya. Ya, guru mengontrol murid. Kemudian di sini kritik membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Sebenarnya tidak ya. Kemudian juga kadang kita salahnya itu bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kemudian semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat, tapi tidak semuanya juga bisa membuat efek positif dan bermanfaat. Kayak ini teorinya saja Bapak Ibu ya. Nah, makna disiplin. Makna disiplin di sini adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita. Maksudnya potensi kita ini potensi kita sebagai guru agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi biasanya makna kata disiplin bagi kita itu pasti berhubungan dengan tata tertib. Nah, kemudian kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi kecenderungan umumnya itu kata disiplin itu kadang tidak mengenakan. Bagaimana caranya? Baik, kita akan ke slide berikutnya. Nah, di sini yang saya pelajari di pendidikan CGP, nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi artinya disiplin itu meningkatkan sifat-sifat positif manusia. Jadi nilai-nilai tersebut bersifat universal, artinya bisa lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Kemudian kata Dr. William Glaser, itu setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Yang kedua, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi listriknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan yang mulia atau yang diinginkan. Ini menurut Diana Dawson. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Jadi disiplin positif ini juga berhubungan dengan nilai-nilai profil pelajar Pancasila yang sudah kita ketahui. Yang pertama itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Yang kedua mandiri, yang ketiga benar kritis, yang keempat berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Nah, oke, selanjutnya. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, sekarang kita ke teori hukuman, motivasi, penghargaan, dan restitusi. Kemudian untuk pengertian hukuman di sini, hukuman adalah bentuk konsekuensi atas perilaku siswa yang tidak sesuai dengan aturan atau norma yang berlaku. Hukuman dapat membantu perilaku agar lebih baik dan mengurangi perilaku negatif. Namun, hukuman juga dapat memiliki dampak negatif jika tidak diberikan dengan tepat. Nah, tadi kan kata Pak Yuki tadi, beliau setuju kalau untuk mendisiplinkan siswa dengan cara hukuman. Tetapi hukumannya jangan berbentuk fisik, artinya memiliki dampak negatif kepada siswa, sehingga siswa itu menjadi trauma dan mereka akan tidak percaya diri di dalam kelas dan bahkan ketakutan melihat kita sebagai seorang guru yang memberi hukuman. Ya, selanjutnya, nah di sini ada pertanyaan. Sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Ada yang bisa menjawabkan? Saat Anda hadir tepat waktu atau mengajar di kelas
apa yang mendasari Anda untuk hadir tepat waktu, Ibu Eni? Itu memilih apa? Sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Mungkin kalau saya karena kita memberikan contoh aja kepada murid, karena kan kita sering menegur murid yang terlambat masuk, misalnya terlambat masuk ke kelas. Jadi kita usahakan memberi contoh dulu bahwa kita itu tepat waktu. Jadi kemungkinan murid untuk tepat waktu itu karena kita melihat kita tepat waktu, jadinya tepat waktu itu kata buai apakah apa tuh tidak ingin ditegur oleh atasan. Mungkin itu aja buai, memberikan contoh lah kepada murid lah. Terima kasih. Terima kasih jawabannya Ibu Eni, tepat sekali. Jadi kita sebagai guru memberikan contoh yang baik dulu kepada siswa. Ini aja gurunya aja terlambat ke kelas kayak anak muridnya. Nah, jadi kita memberikan contoh yang baik dulu kepada siswa, kita hadir tepat waktu baik di kelas maupun di sekolah. Nah, kemudian juga yang pasti tidak ditegur oleh atasan. Mungkin itu kalau ulun juga alasannya itu supaya tidak ditegur oleh atasan, supaya menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Kemudian juga ini mendapatkan pujian dari atasan. Kader. Siapa tahu kan dapat pujian dari atasan, kemudian ada dapat penghargaan dari ibu kepala sekolah ya. Sebagai guru teladan. Guru telat ya telat. Ya betul sekali. Jadi sebagai seorang guru kita mencontohkan yang baik dulu kepada anak murid kita. Saya selanjutnya. Nah ini tadi kan mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian ingin menjadi orang yang menghargai waktu. Nah pasti kita nomor 2 ini Bapak Ibu lah, ingin menjadi orang yang menghargai waktu. Kemudian juga yang pasti menghargai diri kita sendiri sebagai teladan bagi murid-murid kita, karena kita percaya tindakan kita sebagai guru akan dicontoh oleh murid-murid kita. Ya, tadi jawaban dari Ibu Eni. Oke, selanjutnya yang ketiga kita memasuki apa yang dimaksud dengan keyakinan kelas. Dulu namanya kesepakatan kelas, sekarang sudah berubah menjadi keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu merupakan disiplin positif yang bisa diterapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Keyakinan ini akan membantu murid untuk mengembangkan disiplin diri, karena murid akan belajar mematuhi keyakinan kelas yang telah dibuat sendiri. Jadi Bapak Ibu guru di sini pasti sudah membuat keyakinan kelas, apalagi sebagai wali kelas lah pasti ada keyakinan kelas. Jadi setiap masuk kelas itu keyakinan kelas itu biasanya dibacakan. Nah, bagaimana cara membuatnya? Di sini contohnya. Kemarin saya membuat aksi nyata. Semester kemarin lah, ini contohnya. Membuat strategi penerapan kurikulum merdeka di kelas. Nah, di sini saya berkolaborasi dengan wali kelas 8A saat itu, yaitu Ibu Hairunisa SPDI. Jadi tujuan kita membuat kesepakatan kelas itu untuk menciptakan iklim belajar yang positif dan kolaboratif di dalam kelas. Selain itu juga membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas juga mengajarkan siswa tentang pentingnya tanggung jawab. Jadi mereka tanggung jawab terhadap kesalahan mereka sendiri, karena
keyakinan kelas ini mereka yang membuatnya. Langkah-langkahnya itu yang pertama, mendiskusikan kelas impian bersama peserta didik. Jadi saya waktu di kelas 8A saya berikan sticky note seperti ini. Kemudian saya minta mereka untuk menuliskan kelas impian mereka masing-masing. Jadi di sana di dalamnya ada yang tambah kipas angin, kemudian diberi AC, kemudian ya sesuai dengan kenyamanan mereka di kelas lah, dan lain sebagainya. Kemudian langkah yang kedua saat itu adalah bertukar ide dengan peserta didik tentang aturan yang perlu disepakati di dalam kelas. Nah, di sini kan dokumentasinya mereka menempelkan kertas berisi catatan kelas impian mereka. Nah, setelah itu, setelah menyimpulkan kelas impian mereka, saya meminta mereka untuk membuat kesepakatan kelas. Kalimatnya itu harus kalimat positif. Setelah sudah disetujui tentang kalimat positifnya tadi, kalimat keyakinan kelasnya, kemudian mereka membuat dan menuliskannya dalam bentuk poster. Bisa diwarnai atau kemarin saya buat di Canva. Jadi mereka yang menghias masing-masing kata-kata keyakinan kelas mereka. Kemudian supaya mudah terlihat itu saya suruh untuk menempelkan di tempat yang mudah terlihat. Nah, ini menempel poster di dinding kelas. Kalau yang ini itu membuat poster tentang kesepakatan kelas. Nah, jadi semua siswa ini bekerja sama. Ini hasil kesepakatan kelas 8A. Nah, yang pertama itu ini sesuai kesepakatan mereka semua lah. Dilarang makan dan minum selama proses belajar di kelas. Nah, kemudian karena saat itu saya belum tahu kan, karena keyakinan kelas ini tidak boleh ada kata-kata dilarang, harus ada kalimat positif. Jadi tidak makan dan minum selama proses belajar di kelas. Jadi diganti kalimatnya. Yang kedua itu berdoa sebelum dan sesudah belajar. Yang ketiga menyimak penjelasan guru. Kemudian yang keempat bertanya jika tidak mengerti. Kemudian yang kelima menghormati setiap guru yang masuk kelas. Dan yang keenam jagalah kebersihan dan jangan lupa buang sampah pada tempatnya. Jadi ini adalah hasil kesepakatan kelas 8A yang sudah disepakati oleh setiap siswa. Nah, ini dokumentasinya bersama wali kelas 8A Ibu Hairunisa, dan juga hasil refleksi atau umpan balik dari siswa. Mungkin di sini apa ada pertanyaan atau yang kurang jelas tentang keyakinan kelas? Menurut saya mungkin Bapak dan Ibu sudah mempraktekannya di setiap kelas atau memasuki kelas. Karena saat kita supervisi kemarin di kelas juga kita akan menentukan topiknya disiplin positif. Nah, jadi pas supervisi kemarin untuk melengkapi LHK, sebelum kita memasuki pembelajaran biasanya kita mengingatkan dulu kepada siswa tentang keyakinan kelas. Oke, silakan Ibu Erni. Tadi kan keyakinan kelas 8A, Bu. Kalau saya itu menerapkan keyakinan kelas mapel, Bu. Mapel tapi ditulis di awal buku pelajaran, kan dari pelajaran awal tuh bukunya baru. Jadi semua siswa menulis di situ. Tapi kita membuat keyakinan semua, tapi itu untuk pelajaran bahasa Indonesia, apakah boleh aja atau memang harus mengikuti keyakinan kelas yang sesuai kelas yang tadi ditempel. Ya, mungkin nggak jauh.
Ya, terima kasih Bu Erni. Jadi kan yang contoh saya tadi membuat keyakinan kelas untuk semua kelas bulan, karena kan saya berkolaborasi dengan wali kelas. Nah, untuk permapel juga bisa Bu. Jadi bisa yang pakai langkah-langkah yang Ibu Erni bilang tadi. Jadi sebelum mungkin awal pembelajaran, awal tahun pembelajaran pula, sebelum kita memulai pembelajaran di kelas, itu sebaiknya kita membuat dulu keyakinan kelas. Nah, boleh pakai keyakinan kelas permapel. Jadi menyimpannya itu tadi di buku pula, ya, di buku di halaman pertama. Boleh, itu bisa juga digunakan salah satu solusinya. Terima kasih Ibu Erni, bagus sekali sarannya. Jadi sesuai dengan keyakinan kelas kita, sesuai dengan mapel yang kita ajarkan. Oke, selanjutnya apakah ada lagi pertanyaan atau ada saran? Ibu Eka, ada saran? Iya. Oke, selanjutnya lagi lah. Nah, langkah-langkahnya yang tadi yang pertama, langkah awal yang bisa dilakukan adalah meminta siswa untuk menulis keyakinannya. Bisa tadi memakai sticky note atau mungkin secara lisan boleh kita tulis, kemudian keyakinannya di papan tulis agar semua siswa bisa melihat. Nah, setelah itu yang kedua membahas keyakinan yang telah ditulis. Jadi keyakinan siswa tadi tidak semuanya kita jadikan keyakinan kelas. Kita ambil beberapa keyakinan sesuai dengan apa yang mereka telah inginkan atau yang telah mereka yakinkan. Yang ketiga yaitu memilah keyakinan kelas tadi, kemudian mengubah keyakinan kelas menjadi kalimat positif. Yang kelima baru menyepakati keyakinan kelas. Nah, ini contohnya keyakinan kelas 9C. Kan keyakinan kelas 9C ini tidak bermapel ya, karena ini disepakati oleh siswa kelas 9C dan wali kelasnya. Di sini wali kelasnya Ibu Dewi Saputra SPD. Jadi di sini ada 5 keyakinan kelas 9C. Yang pertama itu bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Yang kedua, saling peduli menghargai dan membantu sama lain. Yang ketiga, menjaga dan meletakkan barang sesuai tempatnya. Yang keempat, mengerjakan tugas tepat waktu. Dan terakhir itu tepat waktu dan aktif di kelas. Nah, ini salah satu contoh keyakinan kelas 9C. Ini mereka warnai atau boleh diwarnai atau digambar atau misalnya dibuat di Canva kemudian ditempel di kelas. Nah, ini contoh keyakinan kelas 9C. Nah, oke, selanjutnya kita memasuki topik restitusi, yaitu 5 posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama itu penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, memantau. Yang kelima, manajer. Dari pembelajaran yang saya pelajari, 5 posisi kontrol guru ini yang paling baik adalah saat kita menjadi yang kelima, Bapak Ibu, manajer. Baik, kita akan kupas satu persatu. Yang pertama, penghukum atau enforcer dalam bahasa Inggrisnya. Nah, di sini guru berperan sebagai penghukum dengan memberikan konsekuensi langsung atas pelanggaran. Tujuannya adalah menegakkan aturan dan memastikan murid memahami konsekuensi dari tindakan mereka. Dan contohnya tadi, misalnya ada anak yang terlambat pada upacara bendera, langsung dihukum oleh gurunya, misalnya push up atau sit up atau
membersihkan WC. Nah, ini contohnya penghukum. Selanjutnya posisi kontrol yang kedua itu pembuat rasa bersalah. Guru membantu murid merenung dan merasa bertanggung jawab atas kesalahan mereka. Ini membangun kesadaran dan tanggung jawab. Nah, misalnya saat kita ada pekerjaan di luar, kemudian harus masuk ke dalam kelas, kemudian kita beri tugas anak-anak kita, kemudian nak jangan ribut nak lah, karena kalau ribut ibu kayaknya disariki ibu kepsek. Nah itu nanti akhirnya membuat anak merasa bersalah. Oh nanti ya kalau ibu disariki, kalau kita ribut ibu dimarahi oleh kepala sekolah, jadi akhirnya ibu kayaknya disariki dia. Nah, itu akhirnya membuat mereka menjadi merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Nah, posisi kita di sini sebagai teman atau friend. Guru berperan sebagai teman yang mendengarkan dan memahami. Tujuannya adalah membangun hubungan yang positif dan mendukung. Nah, ini posisi kontrol kita sebagai guru, yaitu yang ketiga sebagai teman. Jadi kita sebagai pendengar yang baik lah, pendengar yang baik. Atau misalnya ada anak yang curhat dan lain sebagainya, ini tujuannya adalah membangun hubungan yang positif antara kita dan siswa. Yang keempat itu sebagai pemantau atau weather. Jadi guru memantau perilaku murid secara cermat. Ini membantu mengidentifikasi perubahan dan memberikan umpan balik yang sesuai. Cuman katanya sebagai pemantau ini tidak bukan hal budaya positif yang baik. Jadi antara angka 5 itu yang bagus bagi seorang guru itu sebagai manajer. Nah, kalau pemantau itu ulun sendiri pun menyadari saat supervisi kemarin ada Ibu Eka kan di belakang. Saat itu ulun mengajar di 9C bahasa Inggris. Nah, 9C 8C. Nah, mungkin tahu sendiri kan kalau di 8C itu ada parit kan. Nah, parit itu waktu ulun pembukaan keyakinan kelas sudah, kemudian tujuan pembelajaran semangat. Tapi setelah masuk ke pembelajaran inti, paritnya teguring. Nah, ulun itu hanya sebagai pemantau. Jadi ulun ini melihati parit aja tanpa tanpa memberikan hukuman atau kada menegur sama sekali. Nah, saat supervisi itu kan ditegur ibu, kenapa kayak itu. Nah, parit itu kan gurunya aja, ulun kada sebagai kontrol guru itu kurang lah, tidak ada teguran. Jadi ulun biarkan aja, ini guring sampai pelajaran ulun habis. Nah, selanjutnya sebelumnya juga seperti itu. Nah, biasanya kalau misalnya parit itu tertidur atau siswa itu tertidur, itu ulun biarkan aja, biar aja nih asal tidak mengganggu teman-temannya yang lain. Tapi ternyata pemantau itu katanya salah. Nah, salah katanya. Jadi yang paling baik itu adalah manajer, yang ini Bapak Ibu lah. Nah, jadi posisi kontrol kita sebagai guru yang paling baik itu katanya manajer, yaitu guru berperan sebagai manajer yang membimbing murid dalam mengatasi masalah dan menyelesaikan tugas. Dan biasanya kalau kita tidak bisa lagi mengatasi, biasanya guru BK, kan biasanya seperti itu. Sebagai wali kelas, sebagai guru mapel juga, ini juga tanggung jawab kita sebagai manajer yang membimbing murid dalam mengatasi masalah dan menyelesaikan tugas. Kemudian juga tujuannya ini untuk memperkuat pendekatan pemulihan dan pembelajaran. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan atau ada saran. 5 posisi kontrol guru. Yang pertama tadi kan sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, keempat pemantau.
kelima manajer. Jadi kelima posisi kontrol guru ini yang paling baik adalah kita guru sebagai manajer. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Sudah jelas lah. Ya, kalau sudah jelas, oke, silakan Ibu Yani. Guru yang baik adalah guru yang posisinya sebagai manajer. Jika anak melanggar keyakinan kelas, guru yang bertindak sebagai manajer ini apa yang dilakukan guru? Karena kita ingin sebagai manajer, kalau melanggar kesepakatan kelas atau keyakinan kelas itu ulun yang nomor 1 tadi Bang. Ya kalau sebagai bukan hukum sih, konsekuensi hukuman itu sanksi lah ya konsekuensi tadi. Ya kalau sebagai kita berperan sebagai manajer, anak yang melanggar mungkin semua keyakinan kelas, kalau di itu kan terlambat masuk, terus kalau ulun tuh keyakinan kelas tuh ada mulai bertindak tindakan atau ucapan tidak diperbolehkan, melakukan tindakan atau ucapan yang tidak bermanfaat. Nah itu ada beberapa poin dilanggarnya. Kita yang sebagai manajer bagaimana? Oke, itu aja. Oke, bagus sekali pertanyaannya Ibu Erlina. Kalau misalnya contohnya ada anak yang melanggar salah satu adalah keyakinan kelas kita, apakah yang kita lakukan yang bertindak sebagai manajer? Yang pertama tadi kan kita tanya dulu, jangan langsung jadi harus anak-anak tuh murid tuh harus dipusuti dulu, harus dibimbing. Kenapa nak pian melakukan ini? Apa alasannya? Nah, dibimbing dulu. Ini nanti karena kita jadi sedikit restitusi gue akhirnya nih. Kemudian mengatasi masalahnya. Kenapa pian di kelas misalnya seperti ini, cari dulu masalahnya, kita validasi masalahnya, baru nanti kita menyelesaikan tugasnya. Jadi bertindak sebagai manajer tadi jangan langsung menghukum, tapi diberikan dulu pertanyaan kenapa dan apa alasannya. Kemudian biasanya juga ada kalimat ibu pun biasanya atau ibu pun pernah seperti ini. Nah, biasanya seperti itu, atau lumrahlah kalian melakukan kesalahan seperti ini. Kemudian baru kita validasi, kemudian baru kita nanti akan menyelesaikan masalahnya. Nah, nanti kalau kamu melakukan kesalahan seperti ini lagi, apa konsekuensinya untuk kamu? Nah, kalau mereka sudah mengerti, baru nanti kita beri pengertian dan tanggung jawab mereka masing-masing di dalam kelas. Nah, artinya memperkuat pendekatan pemulihan dan pembelajaran. Artinya tidak membuat anak itu trauma dengan kesalahannya. Nah, seperti itu Ibu Erni. Mudah-mudahan jelas bulan. Ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini berikut adalah cara mengintegrasikan pendekatan menggunakan posisi kontrol yang telah dijelaskan. Tadi yang pertama penghukum. Penghukuman tetap relevan, tetapi kita perlu menggeser fokus dari hukuman yang bersifat negatif ke konsekuensi yang lebih berorientasi pada pembelajaran. Nah, di sini contohnya, jika murid terlambat, bukan hanya memberikan hukuman, tetapi juga membahas dampak keterlambatan dan bagaimana mereka dapat menghindarinya di masa depan. Jadi kalau misalnya anak terlambat, itu jangan langsung diberi hukuman. Tadi kan kita yang bersifat manajer tadi, kita bahas dulu kenapa nak jadi terlambat, apa alasannya. Nah, kemudian baru kita jelaskan konsekuensinya kalau terlambat dan bagaimana caranya menghindarinya.
validasi tindakan yang salah tetap penting, tetapi kita juga perlu membantu murid merenung dan merasa bertanggung jawab atas kesalahan mereka. Contohnya, bagaimana tindakan ini mempengaruhi orang lain, bagaimana kita bisa memperbaikinya. Nah, di sini nanti saya akan memberikan contoh video di mana nanti ada salah satu siswa yang lupa piket. Nah, jadi lupa piket. Jadi di sana nanti saya akan menjelaskan apa yang akan terjadi nanti apabila satu orang saja tidak piket di dalam kelas. Berarti yang lain juga pastinya nyamannya ya itu tuh ada piket. Kenapa kami aja yang piket? Nah, itu kan pasti nanti mempengaruhi untuk orang lain. Bagaimana nanti cara memperbaikinya nanti? Saya akan memperlihatkan salah satu contoh videonya. Oke, selanjutnya. Nah, yang posisi ketiga tadi sebagai kontrol guru yaitu sebagai teman. Hubungan yang positif dengan murid adalah kunci. Jadilah pendengar yang baik, berbicara dengan empati dan berikan dukungan. Nah, contohnya misalnya kan tadi ada anak yang curhat atau ada anak yang curhat dengan masalahnya. Jadi kita sebagai pendengar yang baik dengarkan dulu mereka bercerita sampai akhir, jangan disanggah-sanggah. Kemudian berbicaranya dengan empati, jangan membuat mereka merasa bersalah. Kan kamu ini kena apa misalnya, dan memberikan dukungan atau support. Nah, jadi contoh kata-kata itu, ibu juga mengerti kamu sedang mengalami kesulitan. Bagaimana ada yang bisa ibu bantu atau dan lain sebagainya. Nah, ini yang posisi kontrolnya sebagai teman. Selanjutnya, nah sebagai pemantau, pemantauan yang cermat membantu mengidentifikasi perubahan perilaku. Contohnya perhatikan perubahan positif dan berikan umpan balik yang sesuai. Tadi kan sebagai pemantau, misalnya kita mengidentifikasi dulu kenapa anak ini selalu datang terlambat, kemudian kita berikan penjelasan, kemudian kita tanyakan apa alasannya, nah, kemudian kita berikan contoh perubahan-perubahan yang positif, kemudian baru kita berikan umpan balik yang sesuai. Selanjutnya, bertindak sebagai manajer. Manajemen yang efektif melibatkan bimbingan dan dukungan. Jadi melibatkan atau dukungan bukan saja dukungan guru, tetapi juga di rumah itu dukungan sebagai orang tua. Contohnya, bantu murid mengatasi masalah dan berikan panduan dalam menyelesaikan tugasnya. Nah, ini tadi 5 posisi kontrol guru, yang mana dari kelimanya ini yang paling baik adalah kita posisinya sebagai manajer. Oke, yang terakhir itu adalah segitiga restitusi. Bapak Ibu di sini pasti sudah pernah atau sering mendengar tentang segitiga restitusi. Nah, ada 3 langkah dalam segitiga restitusi. Itu yang pertama, menstabilkan identitas atau stabilize di identity. Nah, di sini teori kontrolnya kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Langkah kedua yaitu memvalidasi tindakan yang salah. Nah, jadi teori kontrolnya di sini apa alasannya anak itu membuat atau berperilaku salah. Yang ketiga itu menanyakan keyakinan atau seek the belief. Teori kontrolnya di sini adalah kita semua memiliki motivasi internal. Maksudnya di sini motivasi internal itu motivasi positif yang membangun siswa. Di sini Ulun akan memberikan contoh video. Di sini contoh siswanya ada April dan Naura.
Di sini kasusnya Bapak Ibu, Naura ini lupa piket membersihkan kelas karena pagi itu dia harus mengerjakan PR. Mengerjakan PR. Jadi di sini ulun sambil belajar juga lah membuat segitiga restitusi langkah-langkahnya. Setelah video ini bisa aja penelitian beri saran apa yang harus ulun lakukan selanjutnya. Apabila ada sesuatu yang tidak bisa Naura kerjakan, bisa izin dengan ibu dan teman-temannya. Ya, jadinya kesepakatan kelas kita harus bertanggung jawab dengan pekerjaan kita masing-masing. Jadi kalau ada masalah, jangan ragu untuk bicara dengan ibu ya Naura ya. Ya, sama-sama. Terima kasih juga atas kerjasamanya dan mudah-mudahan yang akan datang Naura bisa bertanggung jawab lagi dengan pekerjaan Naura. Nah, sekarang silakan kembali ke kelas Naura. Jelaslah suaranya Bapak Ibu, ke dalam lah, agak ke dalam suaranya. Jadi di sini ulun mencoba melakukan segitiga restitusi kepada Naura yang dia lupa dengan sengaja tidak piket kelas karena harus mengerjakan PR. Jadi kan pertama-tama tadi saya tanyakan dulu alasannya kenapa Naura tidak piket kelas. Kata Naura tadi kan karena harus mengerjakan PR. Kemudian saya berikan lagi solusinya. Nah, Naura kalau misalnya salah satu atau satu saja tidak mengerjakan piket kelas, bagaimana perasaan teman-teman pian saat pian tidak mengerjakan piket kelas? Kata Naura tadi kan mereka pasti marah, kemudian ada perasaan cemburu, ada perasaan iri. Kemudian saya perjelas lagi bahwa piket kelas itu merupakan tanggung jawab kita bersama. Jadi kalau misalnya satu saja tidak mengerjakan, berarti ada kecemburuan sosial, ada nanti hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian saya bertanya lagi bagaimana ke depannya, apakah nanti bisa bertanggung jawab dengan tugasnya. Lalu kata Naura, saya akan berusaha bertanggung jawab dengan piket sekolah, piket kelasnya tadi. Nah, seperti itu. Ada saran atau mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu? Iya, silakan Ibu Nana. Menarik tentang restitusi ini dicontohkan kan Naura ini untuk personel aja
siswanya lalu diberikan arahan-arahan, nasihat dan sebagainya. Nah, tetapi kalau kesalahan ini dilakukan berjamaah oleh siswa, nah itu bagaimana kita menyikapinya? Karena contohnya kemarin itu salat zuhur berjamaah. Nah, salat zuhur berjamaah pada waktu sholat zuhur berjamaah itu kita sebagai pemantau. Nah, tadi ada juga kan pemantau yang lima posisi guru. Nah, ada pemantau. Nah, kita memantau siswa pada waktu sholat zuhur berjamaah. Itu banyak sekali siswa yang terutama perempuan, kalau yang laki-lakinya tidak ada. Tapi yang perempuan itu banyak sekali yang tidak melaksanakan salat zuhur berjamaah. Nah, jadi kan kita pantau di situ, lalu kita konsultasikan kemarin, kita tanyakan dengan Pak Habibie apa sebabnya. Nah, ternyata banyak di situ masalahnya. Karena kami lihat salat zuhur berjamaah ini kan biasanya istirahat kita 12.30 sudah istirahat. Ternyata salat zuhur berjamaah itu sampai istirahat masuk jam ke-8. Jadi istirahat kedua itu waktunya 1 jam itu hanya digunakan salat zuhur. Nah, jadi kami bicarakan dengan Pak Habibie itu apa masalahnya kemarin. Nah, ternyata kata Pak Habibie setelah istirahat itu mereka tidak langsung ke musola dan ambil wudhu, tidak langsung ke musola tetapi ke kantin dulu. Nah, kemudian kami ambil tindakan kemarin dengan Ibu Tati dan Ibu Pipa menghandiri siswa Bu. Jadi siswa yang ada di kantin kami handle supaya segeranya mengambil air wudhu. Dan ternyata kemudian siswa-siswa yang tidak sholat itu kami panggil juga kemarin berjamaah, mungkin itu institusi lah secara berjamaah kami data. Nah, dengan berbagai alasan, jadi kami catat alasan-alasannya. Nah, ternyata untuk besoknya, nah setelah kami panggil itu siswa yang melanggar atau yang tidak salat zuhur berjamaah itu agak berkurang. Nah, karena adanya tadi pendataan dengan alasannya apa, kenapa tidak salat zuhur dan sebagainya. Nah, mungkin seperti itukah yang namanya restitusi secara berjamaah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nana. Bagus sekali pertanyaannya. Ya, juga tadi kan kata Ibu secara berjamaah. Kan tadi contohnya hanya satu individu saja. Ya, betul sekali Bu. Jadi secara berjamaah pun kita bisa menggunakan segitiga restitusi. Ya, tadi yang pertama tadi kan menstabilkan identitas. Artinya menstabilkan identitas di situ tadi mendata siswa-siswa yang tidak sholat zuhur. Ya kan tadi kan yang mendatanya ada beberapa guru, ada Ibu Tati dan Ibu Pipa. Nah, di sana kan secara langsung, secara berjamaah, tapi satu-satu pula ditanyakan apa alasannya. Kalau mungkin untuk siswa perempuan itu biasanya alasannya yang pasti datang bulan. Nah, kalau untuk siswa kemarin apa Bu alasannya? Iya, karena belum mandi wajib dan lain sebagainya. Nah, itu termasuk segitiga restitusi Bu. Jadi langkah yang pertama kita stabilkan identitas, kita data dulu semua siswanya. Dan benar kan kata Ibu Tati juga mendata siswa, ada nama siswa, ada kelas, kemudian di sana kan datang bulannya itu kan pasti kalau kita siswa atau kita sendiri pun biasanya paling cepat 1 minggu bulan atau 15 hari. Nah, bisa kita data mulai dia misalnya sudah berapa hari, mungkin sudah besoknya ada yang sudah selesai atau tidak, atau mungkin juga ada alasannya lupa membawa mukena. Nah, kalau lupa membawa mukena itu kan bisa saja kita
di musola atau punya guru-guru yang lain. Nah, itu tadi yang pertama menstabilkan identitas. Yang kedua tadi kan memvalidasi ulang tindakan yang salah, artinya diwawancarai oleh Ibu Pipa, Ibu Tati, dan Ibu Nana sendiri alasannya kenapa. Kemudian setelah kita tahu alasannya, kita menanyakan keyakinan mereka sendiri, artinya mereka kan sudah balik, ibaratnya sudah bertanggung jawab dengan diri mereka sendiri. Nah, dalam agama pun kan kita sudah tahu kalau misalnya kalau kita lupa sembahyang sudah balik kan sudah berdosa. Nah, itu artinya menanyakan keyakinan mereka. Nah, tapi ulun salut dengan Tuhan Pian di sini karena kita sudah melakukan segitiga restitusi yang walaupun sebenarnya kita tidak tahu itu memang segitiga restitusi. Ulun pun sebenarnya masih belajar tentang hal ini. Jadi mungkin tidak saja segitiga restitusi ini gawian guru BK bulan, tapi juga kita sebagai wali kelas, sebagai guru mapel, dan sebagai guru-guru yang ada di sekolah ini bertanggung jawab tentang tindakan kesalahan siswa kita. Nah, itu tadi termasuk juga Bu segitiga restitusi yang Pian jalankan. Sudah jelas Bu Nana? Iya, terima kasih. Ada lagi yang lain? Ada tambahan atau saran tentang budaya positif? Kalau tidak ada, mungkin ada tambahan dari Ibu Eka. Gitu. Ada tambahan dari Ibu tentang budaya positif atau Ibu ingin menambahkan? Silakan Ibu. Ya, terima kasih Ibu Nita atas waktu yang diberikan. Ini kita tadi tentang segitiga restitusi, disiplin positif dan lain sebagainya. Aksi nyata sebagai guru penggerak. Ya, untuk disiplin positif memang bagus sekali jika kita bisa melaksanakan hal tersebut. Karena terkadang kita sebagai guru manusiawi sekali ketika mengajar atau di luar jam mengajar, ketika melihat anak-anak itu melakukan kesalahan, sepertinya langsung ingin menghukum. Karena kita berpikiran bahwa menghukum itu akan membuat anak jerak, sehingga tidak akan melakukan hal yang seperti itu lagi. Cuma terkadang, apalagi ini sekarang zamannya sudah berubah. Ini anak-anak kita ini Gen Z namanya. Gen Z ini kalau dari segi penelitian itu memiliki jiwa yang lebih lemah daripada zaman kita berada. Nah, zaman milenial, karena anak-anak Gen Z ini katanya kadang kalau tersalah sedikit langsung kesehatan mentalnya terganggu. Jadi kayaknya tuh lemah banget kayak anak Gen Z nih. Mungkin karena kan dari Ki Hajar Dewantara itu ajarlah anak sesuai zamannya. Jadi karena tipikal anak Gen Z ini lemah dalam hal perasaan, dalam hal emosi, karena kalau ditagur sedikit modelnya tuh kayak sakit itu luar biasa. Jadi kita sebagai guru di sini ya bisa-bisa bagaimana cara kita menyikapi, cara kita memberi hukuman, kasarnya hukuman, tapi hukuman itu yang tidak membuat anak-anak kita itu menjadi down. Kadang ada anak yang, tapi kita juga bisa melihat tipikal anak-anak. Ada anak yang harus di push dengan kuat.
itu ini akan maju. Tapi ada juga yang harus dipusuti. Nah, karena beda tadi. Jadi kita sebagai guru itu harus bisa melihat anak ini tipikalnya seperti apa. Anak-anak yang mahir keras, amun dipusuti karena jangan lagi naklah kawainya. Nah, tapi ketika anak yang ketika dibentak sedikit, kalau sudah dibentak, kita nyaring sedikit aja dia sudah asa sakit hati banget. Nah itu kenapa? Itu harus dipusuti cara mendisiplinkannya. Nah, makanya namanya Ki Hajar itu didiklah murid itu sesuai zamannya di Sarpijur. Sesuai karakter itu nyata sudah, maksudnya sesuai zamannya itu, ini zaman apa nah? Itu cara kita mengajar. Ini zaman digital, karena mau mengajar tuh ceramah wara. Nah, itu kan. Jadi sesuai zaman itu maksudnya. Jadi zaman anak-anak mengajarnya happy-nya kayak ini. Jadi kita mengajarnya harus bisa juga beradaptasi dengan zaman. Nah, makanya didiklah murid sesuai zamannya. Cuma kadang kita karena wajah umat yang seperti itu tadi dengan disiplin positif yang halus sama lembut dan sebagainya, karena semakin dihalusi anak-anaknya semakin ditawainya. Jadi kadang-kadang kita perlu juga dengan hukuman, tapi satu poinnya hukuman tidak boleh bersifat fisik dan tidak menyakiti. Nah itu dulu. Artinya kita boleh memberi hukuman, tapi jangan bersifat fisik dan jangan menyakiti murid. Jadi kita ubah hukuman itu, bagaimana hukuman itu bisa memotivasi anak-anak kita itu supaya tidak lagi melakukan kesalahan. Nah itu aja tambahan dari Ulun. Mudah-mudahan semua guru di SMP 3 ini kita bisa membuat anak-anak kita itu bahagia. Karena poin pentingnya itu anak-anak bahagia sekolah di SMP 3 itu luar biasa sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas saran dan pencerahannya kepada kami. Baik, kita sudah sampai ke akhir acara. Saya akan membacakan kesimpulan dari presentasi saya hari ini tentang budaya positif. Jadi sudah dijelaskan bahwa budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, yang dilakukan oleh murid agar menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Tujuannya di sini adalah membangun budaya positif di sekolah dan menumbuhkan karakter anak. Nah, kenapa budaya positif itu sangat penting? Karena dapat menumbuh kembangkan sikap bergotong royong, mampu melakukan kegiatan secara bersama-sama, sehingga tercipta kolaborasi yang baik